Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 12 OTKP. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait KD 3.12 terkait tentang pengelolaan operasional harian kas kecil. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan manfaat terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang jenis-jenis bukti transaksi serta bagaimanakah cara pengisiannya. Nah, selanjutnya pada video kali ini Ibu akan menyampaikan tentang aktivitas operasional harian kas kecil serta dokumen-dokumen yang dibutuhkannya. Nah, bagaimana materinya? Kita simak. Nah, harapan Ibu setelah kalian mempelajari materi kali ini, yang pertama, melalui tayangan video ini, kalian mampu memahami tentang aktivitas dalam pengelolaan kas kecil dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video ini, kalian mampu mengetahui dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan harian kas kecil dengan benar. Dan yang ketiga, melalui tayangan video ini, kalian mampu mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan harian kas kecil sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, untuk teknik penilaian yang Ibu gunakan adalah penilaian keterampilan, yaitu membuat dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Baik, mari kita mulai materinya, yaitu tentang aktivitas harian pengelolaan kas kecil, di mana aktivitas atau kegiatan pengelolaan kas kecil itu terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama adalah pembentukan kas kecil. Pembentukan kas kecil itu dilakukan di awal periode, di mana jumlah dana kas kecil itu ditentukan oleh perusahaan sendiri. Berapa besarnya dana kas kecil yang dibentuk sehingga nanti akan cukup untuk keperluan operasional perusahaan selama 1 periode ke depan. Aktivitas yang kedua adalah pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecil ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, di mana biasanya jumlahnya dibatasi oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil ini dilakukan oleh pemegang dana kas kecil, di mana apabila dana kas kecil dianggap sudah minim atau tidak cukup untuk kebutuhan operasional perusahaan, maka pemegang dana kas kecil mengajukan untuk mengisi kembali dana kas kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang dokumen yang dibutuhkan dalam pembentukan dana kas kecil. Terdapat 2 dokumen, yaitu BKK atau bukti kas keluar, dan yang kedua adalah cek. BKK ini dibuat oleh bagian keuangan untuk mengisi atau membentuk dana kas kecil di awal periode. Kemudian dokumen yang kedua, jadi setelah BKK keluar, maka dilampiri dengan cek sesuai dengan yang tertulis pada BKK. Untuk cek ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, seperti apa dokumen BKK itu? Nah, ini adalah format dari bukti kas keluar atau BKK. Terdapat kop surat, yaitu nama dan alamat instansi. Kemudian yang perlu diisi adalah nomor BKK, tanggal pembuatan BKK, kemudian dibayarkan kepada itu diisi pemegang dana kas kecil. Jumlahnya berapa? Dibentuk berapa di awal periode, misalnya 5 juta, boleh 6 juta. Nah, itu sesuai dengan keputusan pimpinan. Kemudian untuk keperluan diisi pembentukan dana kas kecil.
diketahui oleh pimpinan, dibayar oleh bagian keuangan, dan diterima oleh pemegang dana kas kecil. Seperti itu. Selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan pada saat pengeluaran kas kecil terdapat 3 dokumen. Yang pertama adalah surat permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Nah, PPKK ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil atau diisi oleh pengguna dana kas kecil. Pengguna dana kas kecil itu meminta sejumlah berapa, nah itu tertulis pada PPKK. Kemudian yang kedua adalah bukti pendukung lainnya. Bukti pendukung lainnya ini dibuat apabila uang berdasarkan PPKK itu sudah dibelanjakan atau digunakan. Bukti pendukung ini contohnya adalah nota, kwitansi, atau faktur. Nah, dokumen yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK yang dibuat oleh pengguna dana kas kecil. Jadi setelah uang dibelanjakan, maka BPKK ini tertulis sesuai dengan bukti pendukung yang ada. Jadi kalau misalnya di nota tertulis 1.500.000, maka BPKK itu juga tertulis sebesar 1.500.000. Seperti itu. Nah, untuk contoh formatnya, nah ini adalah contoh dari surat permintaan pengeluaran kas kecil. Seperti biasa, mengisi nomor PPKK, tanggal pembuatannya, ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlah yang diminta. Nah, ini contohnya 1.500.000 untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor. Rinciannya bisa dibuatkan tabel seperti ini. Ditujukan oleh pengguna kas kecil, diajukan oleh pengguna kas kecil, disetujui oleh pemegang kas kecil. Jadi surat permintaan pengeluaran kas kecil ini masih rencana untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor, itu anggarannya sebesar 1.500.000. Setelah menerima uang sesuai dengan PPKK, nah kemudian pengguna dana kas kecil itu membelanjakan atau menggunakan uang yang sudah diterimanya. Kemudian membuat nota yang nanti akan diberikan kepada pemegang dana kas kecil sebagai bukti berapa uang yang telah digunakan secara real. Dan setelah itu membuat bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Seperti ini contohnya. Diisi tanggalnya berapa, ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlah yang diterima PPKK tadi sebesar 1.500.000. Nah, kemudian yang dikeluarkan ternyata hanya 1.400.000, berarti ada sisa lebih sebesar 100.000. Nah, ini nanti BPKK beserta bukti pendukung dan sisa uang akan diberikan kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya adalah dokumen yang dibutuhkan pada saat pengisian kembali kas kecil. Terdapat 4 dokumen. Yang pertama adalah SP2D atau surat permintaan pengisian dana kas kecil. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa pengisian kembali kas kecil ini dilakukan apabila jumlah dana kas kecil dianggap sudah minim. Nah, langkahnya pemegang dana kas kecil harus membuat surat permintaan pengisian dana kas kecil. Kemudian memberikan bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK selama 1 periode berjalan. Dan yang ketiga, bukti kas keluar atau BKK. Dan yang keempat adalah cek. Untuk BKK dan cek ini yang mengeluarkan adalah bagian keuangan. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini adalah contoh format dari SP2D. Diisi nomornya, kemudian tanggal pembuatannya,
ditujukan kepada, mohon maaf, ini seharusnya ditujukan kepada bagian keuangan. Kemudian jumlah BPKK itu adalah jumlah pengeluaran atau jumlah kas kecil yang sudah digunakan selama satu periode. Ini contohnya 1.400.000. Kalau tadi misalnya dibentuk sebesar 5 juta, maka sisa kas kecilnya adalah sebesar 3.600.000. Kemudian jumlah permintaan pengisian kembali kas kecil ini sama dengan jumlah BPKK. Jadi berapa pengeluaran yang sudah uang yang sudah digunakan selama satu periode, yaitu yang akan digunakan sebagai permintaan pengisian kembali kas kecil. Sehingga jumlah dana kas kecilnya kembali seperti awal, yaitu 5 juta. Nah, ini digunakan apabila menggunakan sistem impres atau sistem dana tetap. Ya. Setelah membuat surat permintaan pengisian dan memberikan semua BPKK kepada bagian keuangan, kemudian bagian keuangan akan mengeluarkan BKK, bukti kas keluar, mengeluarkan sejumlah uang untuk pengisian kembali dana kas kecil beserta cek. Nah, itu tadi pengelolaan operasional harian kas kecil. Untuk mengetahui pemahaman sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, maka Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, di tugas kali ini sudah ada beberapa transaksi tentang kas kecil pada PT Angkasa. Nah, mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Juli. Nah, tugas kalian adalah membuat dokumen yang dibutuhkan saat pembentukan dana kas kecil, kemudian membuat dokumen yang dibutuhkan saat pemakaian dana kas kecil, dan yang ketiga membuat dokumen yang dibutuhkan saat pengisian kembali dana kas kecil. Silakan dikerjakan dan kemudian hasilnya silakan kalian kirim melalui Google Classroom, ya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.